Akhirnya saya agak melek sedikit, itu ada anak kecil teriak, "Mas, bangun Mas," gitu. Anjir. Pas saya lagi sakit gitu ya, pas saya mau tidur, kita matiin lampu, tiba-tiba di dalam bayangan saya itu ada kayak orang berdiri di pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik lagi di podcast channel bareng gua Iyeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya tentang perumahan angker atau rumah angker. Kalau gitu langsung aja kita sambut Bang Tean. Halo, assalamualaikum Bang Tean. Halo, waalaikumsalam Bang. Waduh, apa kabar Bang? Kabar baik. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Kerja aja sih. Kerja aja. Iya. Bang, bisa di-spill dikit nggak nih cerita pengalaman horor Abang ke teman-teman podcast? Oke, boleh. Jadi ini cerita gue di tahun 2013. Itu tentang rumah ini itu menurut ceritanya bekas sebuah klinik gitu. Jadi ada dokter bidan yang buka praktek di rumah itu. Kemudian setelah itu rumah itu terbengkalai dan rumah itu kliniknya tutup. Lalu rumah itu terbengkalai terus dijual gitu. Nah, tante kebetulan ada rezeki dan dia beli rumah itu tanpa tahu latar belakangnya, karena rumah itu saat itu harganya lumayan murah untuk rumah yang berukuran besar. Iya. Oke, ditahan dulu nih Bang. Biar teman-teman podcast pada penasaran nih, ya kan? Iya. Oke, buat teman-teman podcast di rumah yang mau kayak Bang Tean, share pengalaman horor di podcast channel, bisa aja langsung DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kacamata? Berikut kisah selengkapnya. Jadi cerita ini tahun 2013. Iya. Nah, di tahun 2013 ini gue ikut sama tante gitu untuk tinggal bareng tante dan keluarganya gitu. Nah, di 2013 ini kebetulan tante gue memang berencana mau pindah rumah gitu Bang. Karena dia baru dapat rezeki gitu. Akhirnya setelah sekian lama cari-cari rumah, dapatlah rumah ini. Rumah ini lumayan besar, bukan lumayan lagi sih, ya memang besar gitu. Rumah ini ada di daerah Pondok Aren gitu, nggak apa-apa ya nyebutin. Nggak apa-apa, okay. Pondok Aren ya. Pondok Aren, oke. Oke, nah jadi rumah ini itu bentukannya ya, kita kronologi pertama bentukannya dulu nih Bang. Jadi bentukannya itu seperti dua rumah tapi dijadiin satu rumah. Yang satu itu adalah bentukannya kayak petakan gitu, petakan. Lalu yang satunya lagi ini rumah yang besar. Oke. Akhirnya digabung gitu. Nah, rumah ini sih sebenarnya masih bagus, dindingnya masih bagus. Layak huni lah gitu. Walaupun katanya itu udah lama terbengkalai, maksudnya nggak ada yang nempatin rumah itu gitu. Akhirnya sama si pemilik dijual murah lah gitu rumah itu. Akhirnya tante dengan suaminya survei ke sana, mereka tertarik. Akhirnya oke deh, kita beli rumah ini gitu. Nah, gambaran di dalam rumah ini itu yang ruangan pertama, kita sebutnya ini ada depan sama belakang. Jadi yang bagian depan ini itu ada cuma satu ruang tamu terus lorong, terus ke sini ada kamar sama ada ruangan TV. Gitu. Terus ada kamar mandi di pojok sini. Itu ya ruangan. Ini depan ini yang depan. Nah, rumah yang belakang yang besar itu pintunya di sebelah sini, pintu utamanya. Jadi ada pintu utama, terus di seberang pintu utama itu ada kamar mandi, ada kamar 2,
dan ada sebelah kamar, ada satu kamar di sebelah kamar mandi yang belakang tadi, yang di rumah pertama lah gitu, kita bilangnya yang depan. Gitu. Jadi ke belakangan itu ya? Iya, jadi samping-sampingan sama kamar mandi. Nah, yang sampingan kamar mandi ini itu kamar saya. Jadi saya bakal nempatin di situ, di kamar itu. Nah, lalu ada di atas juga satu ruangan kecil, terus ada balkonnya. Jemuran ya? Enggak. Iya, untuk jemuran, untuk jemur kecil juga sih, enggak besar. Terus di bagian belakang itu ada kayak dinding jendela. Jendela, kalau kita buka jendela itu tempat toren air. Ya. Nah, jadi gambar rumahnya kayak gitu. Nah, di rumah yang besar itu depannya itu ada kebun, ada teras, terus ada kebun kecil. Itu ada pohon mangga di depan itu. Jadi lumayan luas banget rumah itu ya. Adem juga lah pohon mangga ya kan? Iya, adem juga. Walaupun rumahnya agak masuk sih, jadi kayak dari jalan utama masuk ke dalam gitu, lumayan sih. Tapi bukan jalan yang sempit banget gitu. Mobil masuk berarti ya? Mobil bisa masuk di situ. Oke. Kemudian kita pindah ke situ setelah udah deal rumah itu kita dibeli sama tante. Akhirnya kita pindah ke situ. Berjalan kayak beberapa bulan gitu, itu nggak ada masalah sih, nggak ada, dalam artian nggak ada gangguan apa-apa di dalam rumah itu. Rumahnya juga enak, sejuk gitu, tetangganya juga nggak berisik gitu, oke lah gitu, walaupun padat kan penduduknya, tapi nyaman lah ya. Tapi nyaman lah gitu. Sampai akhirnya satu hari saya kan waktu itu kerja di daerah Blok M gitu, di mall, jadi pulangnya tuh selalu malam. Gitu, selalu malam. Nah, ini awal kejadiannya ya. Jadi pulangnya selalu malam. Nah, karena udah malam banget, akhirnya saya mutusin naik ojek. Waktu itu belum ada ojol-ojol gitu, ada ojek pangkalan biasa. Udah saya naik ojek tuh dekat rumah. Terus sambil jalan bapak itu cerita, kata dia, Mas, terus dia cerita tentang horor gitu. Lalu saya nanggepin, terus dia bilang, anak saya tuh juga bisa loh Mas ngelihat, kata dia gitu. Terus oh ya gitu. Saya waktu itu orangnya tuh, saya jujur saya penakut. Tapi penasaran dan berani aja gitu. Dan karena saya juga belum pernah ketemu saat itu ya, belum pernah ngelihat dan belum pernah ketemu. Akhirnya si bapak ini bilang, di sini tuh banyak Mas gitu. Dia sebutin ada di kebun sebelah sana gitu. Saya orang sini udah lama, kata dia gitu dan macam-macam. Oke, gitu. Akhirnya selang beberapa hari dari kita ngobrol-ngobrol itu, baru tuh saya ngalamin kejadian di rumah itu gitu, di kamar saya gitu. Nah, jadi kamar saya ini kan tadi saya bilang belakangnya kan kamar mandi. Nah, bagian depannya itu, jadi kamar saya itu menjorok keluar. Keluar. Jadi teras tuh kelihatan. Nah, jadi jendelanya kelihatan juga. Gitu. Jadi dari jendela kelihatan teras gitu. Nah, setiap malam itu saya ngeliat seperti kayak ada orang tinggi. Orang tinggi di depan jendela itu. Bahkan saya pernah nyamperin. Gitu sih. Saya keluar, ini siapa gitu. Orang tinggi gitu, kayak ngintip gitu. Takutnya kan maling kan. Karena saya di depan gitu, langsung ngelihat ke teras itu. Akhirnya saya keluar, saya samperin. Oh, nggak ada, mungkin bayangan. Oke. Kejadiannya kayak gitu. Terus ini kejadiannya sih nggak terus beruntutan ya. Lagi sengaja gitu ya? Lagi sengaja. Nah, ada satu malam, ini yang paling itu sih, menurut saya ini yang paling serem sih menurut saya. Jadi saya tuh pulang kerja, capek banget. Akhirnya saya langsung tidur. Pas lagi tidur itu, saya kan tidur, kalau tidur selalu mati lampu ya. Jadi pas tidur itu, saya tuh ngerasa ada yang ngegoyangin badan saya, gitu, ngegoyangin kayak gini. Gitu. Bukan kasur ya? Bukan dipannya ya? Bukan. Oh, badan. Karena kenapa? Saya orang itu kalau
apa namanya? Kalau kegoyang gitu sensitif ya, pasti bangun kan. Tapi saat itu saya ngantuk banget, bener ngantuk banget. Saya nggak bangun. Tapi saya berasa goyang gitu, ya udahlah gitu. Siapa sih gitu. Saya pikir ada adik sepupu saya karena ada adik sepupu saya di situ. Terus akhirnya saya agak melek sedikit, itu ada anak kecil teriak, "Mas, bangun Mas," gitu. Anjir. Terus itu udah kaget kan saya. Tapi di situ saya ya udah tidur lagi. Besok paginya saya cerita ke tante gitu. Bu, pengen ngalamin ini, nggak tahu nih mimpi apa benar gitu. Tapi ini berasa banget karena kegoyang gitu. Akhirnya tante kita ceritakan kayak gitu. Langsung dari ruangan yang depan TV itu, abang sepupu saya lari tuh, nyamperin kita lagi ngobrol. Iya, abang juga, kata dia gitu. Abang juga ngalamin Bu gitu. Jadi abang saya ini tuh udah ngalamin, tapi dia nggak berani cerita. Cuman dia kan kamarnya di rumah yang pertama itu. Oh, yang di depan ya? Iya, rumah yang pertama itu kan yang di depan, kamarnya di situ. Entah kenapa setelah beberapa bulan dia keluar ke ruangan yang depan kamarnya itu. Tidurnya jadinya di situ untuk main PS gitu. Akhirnya tidurnya di situ. Nah, karena ada rame lah di sini, ada yang tidur rame gitu. Iya gitu. Jadi dia nggak di kamar tidurnya, nggak berani. Dia bilang kayak gitu saat dia nyamperin kita. Jadi ceritanya abang saya ini pas tidur di kamar itu udah sering banget dia didatangin sama orang tinggi dan mukanya kayak hancur. Bisa dispesifikasi tuh mukanya kayak gimana tuh? Oke. Jadi dia ini orangnya tinggi, katanya rada tua gitu. Tapi mukanya itu kayak kebakar gitu, kayak kelopek-kelopek gitu. Gitu. Nah, itu mimpinya itu hampir berkali-kali. Mimpi ya? Mimpi, kalau dia mimpi. Akhirnya dia nggak berani tidur di kamar. Akhirnya dia keluar ke ruangan tadi, gitu. Akhirnya setelah kita berdua cerita itu, tante sama suaminya pergilah ke satu orang pintar lah, gitu, di daerah sana gitu, daerah-daerah sana lah gitu. Orang pintar, akhirnya orang pintar itu datang ke rumah, nyusurin gitu, terus kita dikasih kayak garam gitu, garam ditebar garamnya itu ke seluruh ruangan. Terus dia cuma bilang gini, di sini tuh banyak anak kecil, gitu. Di sini tuh banyak anak kecil dan anak kecilnya itu agak iseng, gitu, agak iseng. Jadi kalau punya makanan itu ditutup, kata dia gitu, karena nanti dia akan bawa penyakit, terus katanya diludahin. Oh gitu. Katanya gitu. Jadi itu akan jadi penyakit lah intinya. Dan suka iseng lah. Jadi intinya si makhluk-makhluk yang ada di rumah itu rata-rata anak kecil. Gitu. Nah, akhirnya berjalannya waktu setelah hari itu, terus si orang pintar ini udah nebarin garam. Nah, waktu itu saya kan orangnya kayak nggak terlalu percaya ya kayak gitu. Saya juga waktu itu baru pulang kerja kan. Terus halu aja lah gitu ya. Iya, kayak baru pulang kerja. Oh ya udah gitu. Kok banyak garam di kamar saya. Saya sapu lah tuh garam. Saya sapu, saya buang gitu. Itu yang di kamar saya ya. Saya sapu, akhirnya saya buang. Nah, dari situ saya lebih parah lagi digangguinnya. Gitu. Jadi kasur saya ini kan kasurnya kasur per gitu ya. Spring bed. Iya, spring bed gitu. Tapi udah agak lama, jadi udah nggak terlalu keras gitu kan. Jadi kalau kita tidur di situ dia agak turun gitu kan. Nah, saya ada kejadian waktu itu saya lagi tidur, itu kayak ada orang yang injak kasur itu. Jadi saya tuh jalan kayak begini loh, kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak kalau diinjak kita kan jadi ke situ, ngikut kan ke situ.
terus ada yang injek lagi, ngikut lagi ke situ. Saya bangun, apa ini gitu. Mungkin atau saya lagi capek gitu ya. Karena kan saya bilang tadi, saya kerja itu pulangnya pasti selalu malam kayak jam 12. Karena kan kerja di mall ya. Terus perjalanan agak jauh gitu. Nah, akhirnya yaudah itu tuh gangguan-gangguan yang saya alamin gitu. Ada satu lagi di rumah itu juga. Kalau pagi-pagi kan keluarga tante kan udah pada pergi ya gitu. Abang saya kan kuliah, tante saya kerja sama suaminya gitu. Jadi saya kan kerjanya masuknya agak siang gitu. Berangkatnya agak siang. Jadi pas saya lagi mandi, saya tuh biasa nyetel lagu. Biar gak iseng gitu ya? Iya, biar kayak nggak sepi banget lah, biar nggak takut juga. Jujur, namanya manusia kan takut ya, apalagi udah gangguin kayak gitu, terus sampai didatengin orang pinter kan, gitu. Terus akhirnya nyetel lagu, pas saya lagi mandi, tiba-tiba tuh lagu kencang banget, sampai full volumenya. Benar-benar kedengeran sampai kencang berisik lah, gitu. Akhirnya ya lagi mandi, saya kira kan om saya datang gitu ya. Kadang om saya balik lagi gitu ke rumah atau apa. Tapi kan nggak mungkin dia ngegedein lagu, malah mungkin dimatiin lah dia. Iya, akhirnya gede. Akhirnya saya keluar dari kamar mandi tuh, gitu. Cuma pakai anduk doang, nggak ada siapa-siapa memang. Akhirnya saya kecilin lagi. Jadi itulah yang kata orang pinternya iseng ya, yang kayak gitu iseng-isengnya. Kayak gitu. Terus om saya kan ada pelihara hewan ya, kayak ayam gitu. Ikannya luas ya tempat. Karena luas, jadi dia ada punya kandang ayam walaupun nggak banyak sih. Nah, ada kelinci juga. Nah, kelinci ini tuh ada 2. Ya, ada 2 kelincinya. Nah, satu kelinci. Saya kan sebelum berangkat kerja pasti kadang ada di dalam rumah, jadi saya harus keluarin dulu dong. Gitu kan. Jadi supaya dia nggak berantakin rumah. Jadi sebelum berangkat saya nyari-nyari dulu nih kelinci gitu. Saya cari kelinci, ada satu di belakang di gudang gitu. Di paling belakang di gudang gitu. Dan dia nggak mau keluar gitu, biasanya dipanggil. Gelis gitu, dia mau gitu. Dia nggak mau gitu. Kira saya anggap saya bawa keluar. Nah, yang satu lagi si boy itu nggak ada ternyata. Saya cari di dalam. Nah, akhirnya saya sampai ke kandang ayam. Jadi rumah itu kan ini kayak yang tadi saya bilang kebun. Nah, jadi ini ada kayak satu, bukan jalan sih, itu kayak cuma lahan kosong aja kecil gitu. Nah, di situ ditaruh kandang ayam. Nah, ditaruh kandang ayam. Saya cari lah ke situ. Saya cari ke situ. Terus saya kan belum pernah ya ke situ. Jadi saya lihat-lihat. Saya lihat-lihat di ujung gang itu. Itu ternyata ada kayak tempat, sebenarnya orang-orang buang sampah di situ. Orang-orang buang sampah di situ. Tapi di situ ada seperti makam. Tapi yang makam? Tapi itu makam. Saya yakin itu pasti makam. Karena dia ada bentuknya ya seperti makam gitu. Di apa sih namanya, di semen gitu. Gitu, tapi udah lama banget. Gitu. Oh, mungkin ini itu kali ya gitu. Tapi saya nggak itu. Tapi akhirnya si kelinci yang satunya itu hilang. Nggak tahu gimana. Hilang. Terus beberapa hari kemudian ditemuin udah mati. Di mana? Gitu, di depan. Perkarangan rumah juga? Iya, juga? di perkarangan rumah. Tapi bukan di bagian kandang ayam itu, di sebelah sini gitu. Berarti banyak kejanggalan ya? Banyak sih kejanggalan di situ. Nah, kalau itu kenapa tuh kira-kira? Ada apa namanya, historinya apa gimana, kenapa rumah itu dijual murah kan tadi ya? Iya. Murah, terus banyak gangguan-gangguan. Itu sebelumnya ada nanya-nanya ke tetangga nggak tahu? Kalau historinya sih, maksudnya kalau jelasnya saya juga kurang tahu, karena ini saya diceritain sama tante saya gitu. Jadi rumah ini itu dulunya yang bagian depan itu dijadiin klinik. Klinik bidan lah gitu. Jadi ada bidan yang buka praktek di situ untuk aborsi. Untuk apa namanya? Bukan. Bukan sih. Kita juga nggak tahu ya, kita nggak bisa bilang kayak gitu. Cuman yang kita tahu dia bidan gitu. Gitu. Nah, tapi dengan banyaknya gangguan dari anak-anak itu, si orang pinter ini ngomongnya seperti itu. Jadi rumah ini itu sempat ada praktek
ilegal itu, aborsi itu gitu. Kita agak kaget juga sih. Gitu. Terus si orang pinter ini banyak anak yang lahir meninggal juga kayak gitu. Itu wajar lah ya, kalau itu mau wajar. Iya, wajar gitu. Terus karena kan masih janin-janin, jadi ada yang nggak dibawa pulang, jadi dikubur di bawah pohon mangga itu. Berarti di situ nggak boleh sembarangan ya. Iya. Ya karena kita nggak tahu di situ apa yang dikuburin kan. Iya, benar. Tuh kalau yang sosok hitam itu sama yang Abang Tean lihat ceritanya. Kalau digabungin ceritanya nih. Iya, kalau kita samain itu sama ceritanya. Jadi orang yang saya lihat dari kamar itu, dia kan ada di luar ya. Itu tinggi dan ya bapak-bapak lah, kakek-kakek gitu. Kakek-kakek, tapi kan nggak terlalu jelas kalau mukanya. Nah, sama seperti mimpi abang saya itu. Iya, makanya. Gitu. Nggak tahu maksudnya apa itu dia? Pengen minta apa kan? Nggak tahu sih. Hanya ya cuma datang aja sih dia kayak gitu. Tapi punya om tante punya anak-anak nggak sih di rumah? Ada satu sepupu saya juga yang masih anak-anak gitu. Masih anak-anak ada. Waktu itu dia masih SD kayaknya kelas 5 gitu. Nggak ada yang balita banget, nggak ada? Nggak ada. Cuman kalau dia nih nggak ada cerita sih. Gitu. Cuman ada satu hari dia ibunya kan memang bilang kalau tidur kamarnya dikunci aja gitu. Dia tidur sendiri dia? Dia tidur sendiri. Oke. Jadi kan yang tadi saya bilang ada 2 kamar. Jadi ini kamar om saya, ini kamar dia. Jadi di situ dikunci aja kamarnya gitu. Terus pas besok paginya dia tuh dibangunin nggak dibangun-bangun. Oke. Susah dibangunin lah. Sampai akhirnya dobrak. Baru dia bangun. Cuma itu doang sih kalau kejadian dia gitu. Nah, om tante sendiri? Nah, kalau om saya yang pernah kejadian. Jadi om saya ini kan kayak dia bisa ngobatin kayak orang kesurupan gitu. Dia bisa? Dia bisa. Dia bisa. Berarti gitu. Harusnya dia paham dong di rumah nih kenapa gitu kan. Makanya dia punya temen yang orang pinter ini gitu. Kayak pas kita cerita dia langsung datangin temennya ini gitu. Jadi ada satu cerita di rumah saya itu kan banyak kebun-kebun kan. Gitu di rumah tante saya itu kebun-kebun. Nah, ada cowok ada pasangan lah muda-mudi gitu. Pacaran di kebun itu lumayan gelap kan. Tiba-tiba pacarnya ini tuh pingsan. Pingsan ya karena cowok ini mungkin nggak kuat gendong atau apa, akhirnya dia ninggalin ceweknya ke rumah. Karena rumah saya itu sengaja dibikin terang gitu, jadi di depan lampu nyala terus gitu, jadi terang, jadi orang nyamperin lah ke situ. Ya, berarti ceweknya yang pingsan nih? Ceweknya pingsan, cowoknya ke rumah saya gitu, minta tolong lah gitu. Terus akhirnya ditolongin sama om saya. Sendirian keangkat sama om saya. Padahal kata dia, saya udah coba gendong nggak bisa pak gitu. Wah, aneh sih. Aneh banget di situ. Akhirnya digendong, dibawa ke rumah, akhirnya di rumah diobatin sama om saya. Gitu. Kenapa tuh katanya? Dia katanya sih kesurupan. Kesurupan tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol langsung langsung bengong, udah langsung pingsan gitu. Tapi nggak ada teriak-teriak atau apa ya? Yang ngamuk-ngamuk gitu nggak ada. Cuman dia sadar, terus ya udah gitu. Terus dia bilang, aduh aku nggak enak badan nih, kata dia gitu, sakit nih, kata dia gitu. Ya udah pulang gitu. Pulang terus kata om saya, jangan di situ lagi kayak gitu. Di situ nggak senang berarti? Iya, di situ emang banyak lah gitu. Mendingan di rumah aja kayak gitu. Kalau pacaran mah gitu. Ya udah, itu sih kejadiannya. Oh, ada satu lagi. Ini sebenarnya ada videonya, cuman lagi cari-cari belum ketemu. Oke, mantap. Gitu. Ya mudah-mudahan sih ketemu ya. Tapi boleh. Nggak bisa jadi juga. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, di situ ada ada orang yang ngontrak. Dia kerja, dia itu pengamen kuda lumping gitu loh. Oke. Ya, pengamen kuda lumping gitu. Jadi di rumahnya itu banyak-banyak kuda lumping dan segala macam gitu. Nah, satu hari dia kesurupan. Kesurupan ya, kayak kirain kita lagi atraksi atau apa, ternyata dia kesurupan. Beneran? Iya, dan
itu selalu larinya ke kebun-kebun itu. Di pekarangan rumah? Enggak, di sebelah rumah. Iya, sebelah rumah, di kebun yang sebelah rumah itu. Jadi yang tadi pacaran kesurupan itu. Iya, pacaran kesurupan. Jadi larinya ke situ terus gitu. Ya kan kalau om saya ini kan dia bisa ngobatin tapi nggak yang pinter lah gitu, nggak yang bisa banget maksudnya, nggak yang bisa paham aja lah. Paham aja gitu, cuma karena doa-doa aja lah gitu. Yang kesurupan ini yang kuda lumping ini itu agak susah. Jadi kita jadi om saya cuma megangin doang sambil doa-doa gitu. Tenaga kan kuat banget ya. Lari lagi ke sana, dikejar lagi rame-rame gitu. Ya udah sampai kayak gitu. Sampai akhirnya ada kayak di situ juga ada orang pinter juga sih, terkenal lah gitu. Dipanggil gitu udah biasa gitu. Tapi bukan ustadz gitu, tapi dia lebih kayak orang pinter gitu di situ. Di itu baru dia itu keluar gitu. Dan keluarnya itu lucu sih kalau menurut saya. Cuma kayak dipegang matanya gitu, terus gini, terus dia langsung pingsan si bapak ini yang gitu. Nah akhirnya karena kita takut kan, tetangga-tetangga juga takut, karena kita ngomong lah ke RT gitu. Karena itu rumahnya kalau kita lihat tuh bener-bener serem sih. Kan ada kayak topeng-topeng, terus kuda lumping dan lain-lain. Tapi emang gitu. Biasanya kuda lumping itu kan dia emang surupan kan kalau aksi gitu. Iya. Tapi ya jadi aneh aja sih kan bukan lagi bukan lagi aksi kan, bukan lagi atraksi, tapi dia bisa surupan gitu. Jadi kita orang-orang situ rada takut ya kan ngomong ke RT. Akhirnya ya udah. Iya paham. Berarti tante sendiri nggak pernah digangguin di rumah? Kalau tante sih nggak ada cerita sih, nggak pernah. Apa karena emang diumpetin aja? Ya mungkin saya nggak tahu sih. Tapi ya kita aja nih anak-anaknya sama yang cerita tadi itu. Nah setelah itu akhirnya kan saya mutusin untuk ngekos sendiri. Kayak ini berlanjut nih ceritanya. Jadi dari satu rumah ini ternyata itu ada sebuah energi yang ngikut lah. Bahasanya gitu. Oke. Jadi saya itu ngekos bareng teman gitu, ngekos sampai beberapa bulan saya sakit. Gitu, saya sakit. Setelah pindah kos gitu? Setelah pindah ke kos. Iya. Jadi setelah pindah ke kos saya ngekos bareng sama teman. Terus saya sakit gitu. Dan sakitnya itu lumayan lama sih gitu, ngeganggu pekerjaan juga kan. Akhirnya gitu udah ke rumah sakit, cek darah dan lain-lain. Itu ya normal aja biasa gitu, nggak tahu sakit apa gitu, tapi kayak demam meriang dan itu terus-terusan sampai berapa minggu. Akhirnya pas saya lagi sakit itu ya, pas saya mau tidur, kita matiin lampu, tiba-tiba di dalam bayangan saya itu ada kayak orang berdiri di pintu. Itu dia kayak pakai jubah yang hitam itu loh. Oh, yang kayak malaikat-malaikat kayak gitu. Malaikat kan, maut. Iya, saya kan takut kan. Kayak gitu tampilannya. Kayak gitu tampilannya. Terus saya takut, saya sampai nangis. Terus teman saya bilang, kamu kenapa? Kata dia kayak gitu. Kamu kenapa gitu? Enggak apa-apa, takut aja gitu. Oke. Ya udah kita tidur. Nah, itu kejadiannya kayak gitu aja. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian teman saya ini mental gitu. Jadi keluar dari kosan. Gitu. Iya. Jadi kita nggak bareng. Kita nggak bareng lagi kosan. Gitu. Terus saya juga akhirnya ninggalin kosan itu. Jadi saya pindah kosan lagi ke kosan baru. Nah, kosan yang baru ini kecil sih kosannya gitu. Cuma satu petak gitu. Nah, tapi di dalam kosan itu barang-barangnya itu masih ada barang-barang orang yang sebelumnya. Oke. Jadi kayak ditinggalin gitu aja. Jadi barang-barangnya itu ada kayak buku-buku. Bahkan ada kipasnya dia juga masih saya pakai soalnya. Terus buku-buku dan lain-lain gitu. Udah gitu saya rapi-rapihin barangnya dia, saya taruh di kita kan dapat lemari ya. Jadi saya kumpulin jadi satu, saya taruh di lemari paling bawah, saya rapihin. Nah,
beberapa hari setelah saya udah di situ, tinggal di situ, ada satu kejadian, ada orang masuk ke dalam kosan saya, ke dalam ke arah lemari itu. Jadi kosannya itu ini kosan saya, terus pintu. Nah, saya naruh lemari di sini. Tapi itu posisi kunci. Pintu maksudnya pintu ketutup kan? Pintu ketutup. Kunci. Gitu. Saya tidur. Nah, saya tidur sebelah sini. Saya tidur di sebelah sini. Jadi madepnya ke pintu. Jadi saya tahu pasti kalau ada orang masuk kelihatan. Orang itu masuk ke dalam. Orang itu masuk, dia cuma berdiri doang di depan lemari itu. Terus saya bilang, siapa? Saya bilang kayak gitu. Siapa? Dia diam aja. Saya diam. Karena gelap kan, akhirnya saya bangun, saya nyalain lampu. Itu nggak ada orang dan saya pingsan. Saya nggak nyadar apa-apa lagi. Pas besok paginya saya bangun, ternyata saya udah tidur di lantai di depan lemari itu. Aduh, semalam apa ya? Saya nginget. Saya bilang, kayaknya semalam ada orang masuk deh, gitu. Tapi bukan orang kan? Tapi bentuknya orang. Jelas orang. Orang, ya manusia biasa orang. Makanya saya bilang, siapa gitu. Siapa. Terus setelah bangun, saya sambil mikir, saya cek pintu. Itu ketutup. Pintu, kekunci, keselip gitu. Itu sih. Oke. Terus masih di kosan itu juga, saya 2 kali sih kejadian itu. Di kosan, orang itu kayaknya orang yang sama ya, tapi saya kan karena gelap jadi nggak ngelihat mukanya ya. Orang itu duduk bersimpu di samping saya kayak gini. Anjir. Gitu, diam aja. Nah di situ saya kaku gitu. Nge-freeze ya? Iya, nge-freeze, nggak bisa mau teriak, nggak bisa juga kan. Karena dia duduk aja dan itu prosesnya lama. Belakangin? Enggak, madep ke saya, duduk kayak gini. Tapi mukanya nggak jelas ya, maksudnya saya nggak ngelihat mukanya, gitu. Tapi dia duduk doang kayak gini bersimpuh gitu. Di situ sih, akhirnya karena saya takut gitu, sampai beberapa hari saya nggak pernah nyalain lampu. Matiin lampu, nyalain ngajian di situ. Nah, pas saya lagi nyalain ngajian itu, mungkin kedengeran ya sama tetangga gitu. Akhirnya karena kan mepet gitu kosannya. Akhirnya tetangga nanya ke saya gitu. Kamu betah gitu. Kamu betah tinggal di situ gitu. Oh, betah Bu gitu. Oh, ya udah, alhamdulillah deh kalau betah gitu. Baik-baik ya. Kalau ada apa-apa ngomong aja gitu, jangan sungkan. Kode keras itu ya. Iya, kayak gitu kan. Oke, ya udah gitu. Nah, udah kayak gitu, saya masih penasaran dong, apa sih ini, kenapa gitu. Dengan kosan ini kok barangnya ditinggal gitu aja gitu. Barang-barangnya benar-benar kayak ditinggal gitu. Jadi masih rapi, nggak berantakan gitu. Ya udah kayak orangnya ditinggal. Nah, usut punya usut, teman saya yang udah lama tinggal di situ, dia cerita. Jadi di kosan itu yang sebelumnya meninggal. Gitu. Karena dia sempat sakit, tapi tiba-tiba ditemuin udah nggak ada di situ. Yang meninggal. Nah, jadi kasurnya ini kan ada 2 ya. Kasurnya ini ada 2 nih. Kasurnya ada 2. Nah, kasur yang meninggal itu, yang tempat dia meninggal itu ternyata yang saya gulung. Saya ikat pakai apa namanya? Tali rapia. Nggak, bukan. Pakai spray. Spraynya si kasur itu. Terus saya beli spray baru gitu. Karena benar-benar itu kayak yang punya kos juga tempatinnya gitu aja ya gitu. Jadi dia nggak ganti-ganti spray atau apa gitu. Oh ya udah gitu. Kira kasurnya saya gulung, saya ikat. Taruh situ aja gitu. Ditaruh situ di pojok kan. Ya gitu sih. Gokil sih. Gitu. Tapi semenjak ada pengajian denger ngaji gitu, ada gangguannya gitu? Nggak ada sih, nggak ada gangguan. Tapi saya pernah satu hari gitu ya, satu malam gitu. Ini waktu itu mau kalau nggak salah lagi liburan gitu, lagi liburan. Jadi
kanan kiri tuh sepi gitu. Kalau nggak salah lebaran. Nah lebaran saya belum pulang tuh, belum pulang ke rumah, jadi saya di rumah Stay ya. ya di kosan aja lah gitu. Itu benar-benar saya ngerasa nggak ada gangguan apa-apa, tapi saya ngerasa kayak takut gitu. Gila ya, takut gitu. Akhirnya saya pergi ke Senayan. Udah saya sampai pagi di Senayan. Berarti Nongkrong. gangguan itu emang kalau lagi gelap aja ya? Kalau lagi gelap, kalau lagi malam. Gitu sih. Berarti emang nggak ada jelas mukanya tertampak gitu, enggak ya? Enggak Jadi kayak orang duduk aja udah gitu. Kayak orang duduk. Dan seingat saya sih memang nggak ada mukanya. Karena dia ya duduk bersimpu ya diem aja gitu. Apa kayak ada yang mau disampaikan apa gimana? Mungkin kali ya. Saya juga nggak ngerti. Karena barang-barangnya dia itu kayak ada buku, foto, terus ada kayak patung-patung gitu. Berarti sosoknya laki-laki nih ya? Laki-laki. Umuran berapa tuh? Kayaknya umur 20-an lah. Oh masih muda lah. Masih muda gitu. Masih muda gitu. Kayak seumuran saya lah gitu. Terus ya udah. Kayak gitu. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang sih udah enggak. Udah enggak pernah digangguin lagi sih ya. Alhamdulillahnya sih. Saat pas lagi ngekos aja. Bertahan berapa lama di kosan itu? Lama. Hampir 2 tahun. Wih. Sampai akhirnya kosan ini itu kena penggusuran gitu. Oh sampai tutup gitu ya ibaratnya. Kena penggusuran akhirnya kita nggak bisa perpanjang lagi. Gitu. Nah barang-barangnya sih yang orang meninggal ini itu sampai saya bawa. Saya kan akhirnya balik ke rumah ibu kan. Gitu, balik ke rumah ibu. Saya sampai bawa ke rumah ibu saya. Gitu. Serius? Iya saya bawa majalah-majalahnya gitu. Saya simpen. Nggak pernah ada mimpi-mimpi apa gitu? Nggak ada sih. Berarti emang seneng lah, ibaratnya kayaknya bermanfaat ya? Iya, kayaknya sih dia mungkin mau bilang makasih ya udah dirapihin barang-barang. Iya mungkin. Barang-barang saya gitu. Cuman udah terlanjur takut aja yang pingsan itu ya? Iya, gitu. Sampai kipasnya saya juga bawa juga. Gak apa-apa lah, rezeki itu. Cuman ya emang yang punya kos ngizinin kan? Ngizinin gitu sih. Iya, tapi kalau dipikir-pikir, kalau lagi penampakan kayak gitu ya kita juga pasti pingsan sih. Iya. Saya sih sebenarnya nggak pernah ngelihat penampakan secara langsung ya. Maksudnya dalam artian gini, sebelum kejadian-kejadian itu saya memang nggak pernah ngelihat penampakan gitu. Nah, cuman dari beberapa sumber gitu yang pernah saya tonton atau dengar ceritanya gitu, memang kalau kita ngelihat makhluk halus itu, walaupun dia berbentuk orang, tapi pasti kita efeknya pingsan sih. Oh gitu. Gitu. Kalau berbentuk lah ya. Kalau berbentuk pasti pingsan sih. Gitu, walaupun kita berani, tapi kita pasti pingsan sih. Saat itu kan saya nggak takut, saya berani karena saya yakin itu orang gitu. Jadi ngapain gitu? Kamu siapa gitu? Ngapain gitu? Pas saya mau nyalain lampu, ya udah saya lupa tuh. Besok paginya saya bangun, ternyata saya udah di depan itu lemari. Berarti pingsan ya? Berarti saya pingsan gitu. Sampai saya bangun saya tuh mikir-mikir ini apa gitu. Tapi untuk dari jarak 2 tahun itu nggak ada gangguan lagi ya, berarti sebenarnya dia cuman say thanks aja kali. Iya sih, sebenarnya nggak ada gangguan sih. Iya, kecuali dia gangguannya tiap malam gitu kan. Iya. Cuman ada momen lah kalau takut ya. Ada momen takut. Ada momen juga di tempat kerjaan saya. Jadi tempat kerja terus saya kan pindah kerja juga dari mall. Terus akhirnya saya kerja di gedung perkantoran gitu, tapi di restoran juga sama. Nah jadi kalau di restoran di gedung perkantoran ini setiap Sabtu kan dia tutup, libur hanya ya? beres-beres gitu kan, gitu. Masuknya hanya buat beres-beres. Nah ada satu momen, ini menurut saya sih believe it or not ya, gitu atau enggak. Jadi gedung perkantoran ini pernah kejadian belum lama, jembatannya itu runtuh. Jembatan? Iya, jadi di dalam gedung itu ada jembatan runtuh dan itu jadi kayak horor gitu tempatnya. Tapi memakan korban jiwa? Nggak tahu, katanya sih enggak. Katanya sih enggak gitu. Terus tapi suasananya jadi horor lah intinya. Nah, pas kita lagi kerja, kita kan kayak ngepel, nyapu segala macam.
kita ngangkatin bangku nih ke atas meja. Oh ke atas meja. Diberdiriin ya ke atas meja. Terus kita kerja lah gitu biasa. Nah selesai kerja kita ngobrol-ngobrol nih, ngalor ngidul lah. Ngobrol tentang hantu-hantu, tentang kejadian yang itu. Terus kita ngobrol tentang hantu-hantu gitu. Terus saya tuh nyeletuk gitu. Saya bilang, enggak lah, nggak mungkin ada gitu. Coba kalau ada apa, ngapain kek gitu. Nantang ya. Nantang gitu. Coba kalau ada gitu. Ini siang loh padahal. Gitu. Jatuhlah bangku di sebelah sana. Dekat mesin kasir gitu. Brak gitu. Teman-teman saya langsung tean gitu. Gitu. Enggak, ini cuma angin doang. Saya nyamperin lah. Saya naikin lagi kursinya, bangkunya saya naikin lagi. Jatuh semua mas kursinya. Kita udah panik. Akhirnya nggak kita rapihin, kita langsung cabut. Kita ketakutan. Padahal itu kejadian siang. Gitu sih. Itu kalau di tempat kerja paling kejadiannya kayak gitu. Atau saya pernah juga kayak pagi-pagi gitu, karena kan datangnya pagi gitu. Jadi waktu itu kebetulan pagi banget, jadi belum ada orang. Nah ada kayak bapak-bapak. Saya ingat banget bapak itu memang sering datang, terus dia minta bikin kopi gitu. Bikin kopi. Terus saya bikinin lah gitu. Tapi kan karena kita belum buka sebenarnya gitu. Tapi karena dia tamu reguler kita bikinin gitu. Kira saya taruh kopi gitu. Udah kayak gitu di atas meja itu saya ke belakang dong prepare rapi gitu. Karena belum buka ya. Gitu, prepare gitu. Terus udah kayak gitu teman saya pada datang nih. Terus Ten itu udah ada tamu gitu. Iya udah ada tamu gitu. Itu ada kopinya gitu kan gitu. Yang benar gitu. Iya benar gitu. Pas kita samperin, ternyata kopinya masih utuh, nggak ada orang gitu. Ya udah itu sih kejadian kalau di tempat kerja sih. Berarti semua dari mulai tempat tinggal, tempat kerja sampai tongkrongan aja. Iya, nah kejadian yang kayak gitu itu dia dari rumah itu sih. Ya karena sebelumnya saya nggak pernah ngalamin hal-hal horor gitu kan. Semenjak itu dan akhirnya karena kejadian rumah itu dan lain-lain, akhirnya saya jadi kayak suka horor juga. Jadi suka kayak nonton film horor lah gitu. Terus suka dengerin cerita-cerita orang-orang yang tentang horor-horor dan ceritanya ya sama kayak yang saya alami gitu, kayak yang pas ngeliat terus dia tiba-tiba pingsan gitu. Nah, kalau sekarang ini gimana nih keadaan rumah tante nih? Balik lagi ke sebelumnya. Balik lagi ke rumah tante yang itu. Akhirnya karena saya udah keluar, maksudnya udah ngekos sendiri, akhirnya mereka cuma berempat kan. Jadi tante, suami, sama anaknya 2 gitu. Akhirnya terlalu besar deh rumah ini gitu. Kalau cuma berempat kayak gitu. Terus udah sepi juga kan, serem juga kan. Akhirnya rumah itu dijual. Akhirnya dijual, pindah ke tempat baru. Gitu sih. Terakhir, Mas Tian, kira-kira ada pesan dan kesan kan nih buat teman-teman podcast di rumah? Kesan deh, pesan-pesannya ya? Ya. Oke. Jadi tante saya ini memang pas pindah ke rumah itu nggak bikin acara apa-apa. Dalam artian nggak ada acara syukuran, punya rumah baru atau selamatan lah gitu. Biasa orang kalau nempatin rumah baru kan ada selamatan gitu. Apalagi biasalah orang kayak gitu. Nah, menurut saya sih kayaknya itu perlu sih. Iya, untuk selamatan itu gitu. Untuk sowan ke, apalagi kan itu rumah yang udah lama banget ditinggalin gitu. Walaupun kita nggak tahu asal usulnya seperti apa gitu, tapi setidaknya kita ada sowan lah gitu. Kalau nuwun, permisi, sekarang saya nempatin rumah ini ya gitu. Terus saya berdoa ya di sini kayak gitulah gitu. Semoga itulah. Tapi sempat diajanin nggak tuh pinggir-pinggir rumah? Sempat didoain. Jadi waktu si temennya ayah ini
om saya kan saya manggilnya ayah ya, waktu temannya om saya ini datang ke rumah, dia sebelum cerita semuanya dia kan telusurin itu dia sambil berdoa gitu sampai ke atas sampai ke loteng. Nah saya lupa ketinggalan. Jadi di loteng itu kan ada kayak toren gitu yang jendela tadi, jendela toren itu. Nah kalau di situ itu makhluknya anak kecil cewek jadi ngumpetnya di situ. Gitu itu tempat ngumpetnya itu. Tempat ngumpetnya di situ. Gitu. Jadi makhluk itu di situ. Jadi kalau kata si teman ayah saya ini, kalau nggak perlu banget, gak usah ke situ. Iseng kali ya? Iya. Karena juga rumah itu menurut saya aneh sih. Anehnya? Anehnya itu dia kan bikin toren, ya. Tapi toren ini bukan pintu, dia bikin itu jendela gitu. Ya kalau kita mau kayak itu jendela, maksudnya aneh kan, gitu. Harusnya kenapa? Kalau mau maintenance susah gitu ya? Iya, kenapa nggak pintu aja gitu? Ini jendela, jadi kita kalau itu ya ngelewatin jendela. Kayak agak meloncat sedikit lah gitu. Aneh sih. Oke, teman-teman, kira-kira itu ya pengalaman horor dari Bang Tean. Bang Tean, makasih banyak nih udah hadir di podcast channel nih. Iya, makasih banyak. Ya, semoga sehat selalu, sukses karirnya. Amin. Oke. Makasih juga buat teman-teman di rumah udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Oh ya, buat teman-teman yang mau dengerin podcast kita via audio, bisa mampir aja di Spotify kita di podcast channel. Oke Bang Tean, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Paling gua Bang Tean dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.